Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Sistem Konversi Energi. Sebelum saya mempresentasikan presentasi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Nugrah dengan NIM 213380043. Baiklah, pada materi kali ini saya akan mempresentasikan tentang rekayasa alat konversi biomasa dari bahan tandan kosong kelapa sawit menjadi bioil bahan bakar cair. Pertama, latar belakangnya. Sumber biomasa di Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan penghasil energi adalah seperti limbah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, limbah industri pengolahan, dan limbah kota atau pasar. Jumlah limbah pada kelapa sawit yang dihasilkan dari perkebunan merupakan sumber biomasa yang sangat potensial dan mengandung bahan lignoselulosa yang tinggi, cocok sebagai sumber bahan bakar cair. Oleh karena itu, perlu dicari suatu teknologi yang mampu menghasilkan suatu energi alternatif dengan memanfaatkan limbah padat yang bersumber dari bahan biomasa seperti tandan kosong dan pelepah daun kelapa sawit. Dengan demikian, pengembangan teknologi untuk peralatan proses konversi biomasa menjadi bahan bakar cair perlu segera dilakukan. Untuk gambar dan rancangan alatnya yaitu seperti ini, dan untuk komponen-komponennya, yang pertama itu reaktor utama, siklon, kondensor, penampung bioil, tangki air pendingin, dan skrio konveyor. Yang pertama itu reaktor utama. Reaktor utama ini berfungsi sebagai ruang tempat proses pirolisis biomasa. Pada reaktor ini terjadi kontak antara bahan baku dengan transfer panas langsung. Tidak boleh terbakar menghasilkan nyala. Dengan cara membatasi jumlah udara sedikit mungkin masuk ke dalam reaktor. Sistem reaktor digunakan dalam penelitian ini adalah reaktor metode fluid bed. Yang kedua itu siklon. Siklon berfungsi untuk memisahkan fase gas dan butiran debu yang ikut terbawa oleh gas dalam ruang bakar dan selanjutnya menuju ke ruang kondensor. Dan untuk gambar siklonnya seperti ini rancangannya. Kemudian itu kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengubah fase gas dari hasil pembakaran setelah melewati siklon untuk menjadi fase cair dengan cara penurunan suhu gas tersebut melalui pipa pendingin di dalam sel kondensor. Parameter yang harus diperhatikan dalam mesin kondensor adalah laju aliran gas, suhu gas masuk, suhu air pendingin, dan panas spesifik dari gas yang diinginkan serta konduktivitas termal dari bahan kondensor. Dan untuk gambar kondensor seperti ini. Yang kedua, selanjutnya itu penampung bioil. Penampung bioil ini berfungsi untuk menampung semua fase yang telah mencair dari kondensor lalu dialirkan langsung ke dalam tangki penampung bioil. Dan pada sisi bagian atas akan terdapat penampung gas yang tidak mampu terkondensasi untuk dialirkan kembali ke dalam reaktor utama. Selanjutnya itu tangki air pendingin. Tangki air pendingin berfungsi menampung air pendingin yang akan disirkulasikan berulang-ulang ke dalam kondensor agar terjadi pendingin sempurna di dalam kondensor. Air yang keluar dari kondensor langsung ditumpahkan ke atas permukaan air di dalam tangki dengan bentuk spray agar proses pendinginan air terhadap udara lebih baik. Yang selanjutnya itu skrio konveyor. Skrio konveyor berfungsi sebagai alat untuk memasukkan bahan biomasa menuju ruang bakar melalui mekanisme skrio yang berputar sebagai pembawa bahan biomasa mulai dari ujung hopper menuju ujung skrio. Dan untuk prinsip kerja alat ini yaitu sebanyak 50 gram biomasa dimasukkan ke dalam reaktor yang dihubungkan dengan heating furnace atau kolam pemanas dengan suhu sekitar 600 derajat Celcius. Biomasa tersebut terpirolisis menjadi fase gas segera keluar dari reaktor dan masuk menuju siklon. Untuk memisahkan fase gas terhadap butiran biomasa yang ikut melayang, selanjutnya fase gas dimasukkan ke dalam kondensor hingga berubah menjadi cairan bioil. Sisa gas yang tidak dapat mampu terkondensasi ini disedot dengan menggunakan pompa kompresor dan dialirkan kembali ke dalam reaktor pemanas yang berfungsi sebagai gas recycle. Cairan yang berupa bioil yang keluar dari ujung kondensor masuk ke dalam tangki pengumpul bioil. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pirolisis cepat dengan sistem fluid bed. Gas nitrogen dialirkan ke dalam pipa untuk dipanaskan hingga mencapai suhu 450 derajat Celcius sampai dengan 600 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam reaktor dan bertemu dengan bahan baku sehingga terjadi proses pirolisis. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi ini yaitu yang pertama, diharapkan teknik proses terus dikembangkan untuk mendapatkan jumlah hasil yang optimal, dan selanjutnya itu beberapa parameter pirolisis yang perlu dipertimbangkan adalah jenis komposisi biomasa, pertreatmentan biomasa, ukuran partikel bahan, kadar air bahan, suhu, laju pemanasan, laju aliran gas, waktu tinggal, jenis proses pirolisis, dan tipe reaktor. Baiklah, segitu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.